Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semesta Menghijau, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Karena salam ini memberikan doa dan memberikan semangat bahwa setiap kita ketemu ya tetap semangat paginya. Baik, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan. Kita akan mendiskusikan tentang apa ini? Tentang apa Pak Asep? Pak Asep. Misalkan nama-nama aja sebenarnya. Mungkin tentang konservasi satwa liar ya Pak? Tentang konservasi satwa liar. Jadi kita ikuti ya, nanti jangan sampai di skip karena ini sangat ilmu yang berharga dan tentunya kehidupan satwa, kehidupan manusia itu sangat berkaitan. Kita ingin bahwa itu ada kehidupan yang saling berinteraksi dan kemudian bisa saling menjaga dan saling melindungi. Tapi gini, gimana? Ini Pak Asep ini kan ahli satwa liar. Ahli satwa liar, ya. Ya, mumpung ya. Mumpung ya. Kita diskusi kali ya. ya. Jadi kita kehadiran kali ini kita akan diskusi dengan Dr. Asep. Saya host, nanti Pak Diantono juga host. Kita ini pakar dengan pakar. Maka mungkin Pak Asep dimulai dari mana ini iya. kalau berbicara satwa liar? Baik, mungkin di awal saya koreksi sedikit kalau pakar rada atau ahli rada-rada ini ya. Kalau di akademik biasanya kalau pakar atau ahli itu sesuai dengan background Sudah sering mengajar lah. S3 ya. S3. Kebetulan saya tidak di situ, hanya saja mungkin lebih kepada akan sharing pengalaman saja. Sharing pengalaman karena beberapa kesempatan saya memperdalam, kemudian mengajar dan salah satu sukunya sebenarnya Pak Antono ini. Udah jadul. Ilmunya ada perkembangan ya. Udah lama nggak mengikuti. Iya, mungkin yang terbaru gitu ya. Sama nggak? Baik, mungkin awal dari mana ya? Ya mungkin begini ya. Jadi kita ini mulai dari keberadaan kita ya. Iya. Kita itu sebagian dari makhluk Allah ya. Iya. Makhluk dari Tuhan. Ya, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Makhluk halus juga ya. Makhluk ciptaan juga. Kasat mata itu teman. Kemudian sebetulnya apa sih peran kita gitu? Iya. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kan gitu ya. Iya. Kenapa kita kemudian ada di bumi sekarang? Iya. Sebetulnya masing-masing punya peran. Peran dalam menciptakan kalau tugas sebetulnya adalah kalau dari agama kita yang percaya dan untuk beribadah. Iya. Beribadah ya, dalam beribadah itu tentunya kita perlu saling menghormati peran di antara makhluk ciptaannya ya, agar tercipta harmoni, keseimbangan. Jadi keseimbangan itu adalah ciptaan Tuhan yang sebetulnya ini akan membuat kita nyaman dalam beribadah ya, kemudian dalam berinteraksi, dalam hidup di dunia ya. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi nyaman, sinergis ya. Harmonis. Kalau ini yang kayak kan tadi tumbuhan, tapi kalau satwa ini kan ada kayak rantai makanan itu. Nanti ceritanya ini, kan ekologi loh Pak. Kalau kita bicara ekologi kan ada rantai makanan ya, saling harmoni juga dia makan ini. Saling menggantungkan juga ya. Gitu. Ya. Tapi mungkin kalau di sini juga ini kan di satwa itu kan begitu. Iya. Kan secara agama Konsep dasarnya gitu ya, bahwa setiap makhluk itu harus saling berinteraksi. Ya. Jadi ya dari yang Pak Antono sampaikan dia memang sebetulnya masing-masing ada tugas ya, dan dalam pelaksanaan tugas sebagai makhluk ini ada interaksi di sana. Jadi kalau dan tugas itu sudah juga dilengkapi dengan sarana atau sumber daya oleh pencipta. Masing-masing makhluk tadi. Kalau hewan itu sarananya ada insting,
ada nafsu di sana, nafsu hewaniah ya. Gitu. Nah, sementara kalau kita itu diberikan kelebihan, apa yang dinamakan dengan akal. Jadi ketika hewan melaksanakan tugas, dia akan hidupnya pelaksanaan tugas dari Tuhan itu hanya sekedar ada makan, minum, berinteraksi atau mereka ya, hidup ya, kemudian berkembang biak ya, seputar itu, dan itu sudah diciptakan seimbang ya, karena mereka melaksanakan tugas sesuai yang diperintahkan Tuhannya. Dan itu tugasnya beda-beda ya? Beda ya. Ada yang sebagai karnivor, dia akan memakan hewan-hewan lain ya, sehingga populasinya tidak berkembang terlalu banyak, terlalu dominan. Kemudian herbivore dia pemakan tumbuhan, sehingga tumbuhan itu tidak terlalu dominan yang mungkin akan membahayakan kalau terlalu banyak. Demikian semua makhluk ciptaan tumbuhan maupun hewan, dia menciptakan keseimbangan sendiri sebagai bagian dari perannya, tugas mereka beribadah kepada Tuhan. Itu bagian dari. Jadi dan itu seimbang ya. Kalau misalnya salah satu saja terganggu, maka mungkin keseimbangannya akan terganggu. Tapi karena mereka tidak punya mereka melaksanakan sesuai perintah yang ditugaskan, sesuai perannya, mereka tidak berubah peran gitu, maka itu akan tersendat keseimbangan terus tidak akan ada. Termasuk kalau populasi bertambah sebenarnya juga mengganggu juga ya. Kalau artinya kan nggak seimbang juga tuh kalau. Ya. Kalau secara terakhir tadi sesuai dengan tugas nggak akan ada. Kalau saya itu artinya kalau misalnya tidak ada intervensi ya, atau mungkin tidak ada gangguan itu akan gangguan pun dia akan menciptakan keseimbangan berikutnya. Iya. Berarti setiap proses perubahan itu pasti akan menyeimbangkan ya. Akan ada menyeimbangkan pada keseimbangan berikutnya. Seimbang terus. Ya, keseimbangan terus ya. Sehingga ya mungkin ini terkait dengan tadi ya, satwa liar atau flora. Nah mungkin kalau Pak Asep pengalaman selama ini kan mengampu bidang konservasi ya. Nah seperti apa itu? Nah itu saya tadi baru peran hewan ya. Iya, peran. Satu lagi manusia. Manusia. Kita masuk ke sana. Nah manusia ini dia diberi peran lebih sebagai khalifah, pemimpin atau pengatur, ya, pengelola harmonisitas di alam itu. Nah itulah sebetulnya peran itulah yang yang bisa nanti arah kepada perubahan kesetimbangan yang mungkin membahayakan bagi peran-peran yang lain, ya, peran-peran dari hewan itu, karena di sana ada akalnya. Maka peran dari manusia ini sebetulnya bisa mempertahankan ya keseimbangan itu, atau dia merubah. Kalau di agama kita ada telah muncul kerusakan di muka bumi itu karena karena perilaku manusia. Itulah yang menyebabkan perubahan keseimbangan tadi. Jadi sementara ini kalau kita lihat banyak satwa keluar dari habitatnya, berarti terganggu oleh manusia. Betul. Ada gangguan dari manusia. Berarti prinsipnya memang ini ya tadi, masing-masing tugas dijalankan pasti tidak akan terganggu masing-masingnya gitu. Kalau dia si khalifah sebagai pemimpin dapat mengelola, memanage ya, menjaga keharmonian, maka itu tidak akan terjadi. Nah tadi Pak, kalau bicara harmoni, nah kan pasti ada ini ya, ya ukurannya gitu ya. Apakah ada gitu misalkan manusia ini sebenarnya batas maksimum, atau kemudian ada nggak gitu pemanfaatannya atau gitu. Makanya itu yang mempertimbangkan hal tersebut ya. Manusia itu kan dia perlu juga sebetulnya sebagai tugasnya dia harus mempertahankan diri, harus makan, minum, ya, berinteraksi ya. Kemudian juga termasuk diantaranya mungkin dia memerlukan makan hewan gitu ya. Apakah itu keluar dari tugas? Nah tidak. Makanya itulah yang pengaturan di sana ya. Pengaturan bagaimana manusia walaupun berinteraksi dengan satwa itu, namun dia dalam batas-batas tertentu yang tidak membahayakan atau merubah keseimbangan dari
kehidupan mereka satwa itu. Itu mungkin yang kita juga namakan konservasi. Jadi kalau kita konservasi itu tidak sekedar perlindungan, pelarangan ya. Nah, sebetulnya ada di sana pemanfaatan. Jadi bukan berarti kita hidup satwa liar sebagai khalifah, sama-sama hidup dunia, lalu tidak boleh kita manfaatkan. Nah, itu yang dalam ilmu konservasi itu kan ada pengelolaan ya. Ex situ ya Pak. Ya. Nah, itu. Jadi kan ya, tadi manusia apalagi di kantor kita lah di KSDAI kan mengelola ini Pak. Ya. Baik in situ yang ada di dalam kapal selam, ada yang di ex situ kan ya. Tapi untuk itu tadi kita mengatur tadi. Ya. Nah, tadi Pak, konservasi in situ ex situ. Dari pengalaman mungkin ya, secara prakteknya yang paling kritis gitu, artinya kayak in situ itu gangguannya seperti apa? Maksudnya untuk implementasi konservasi in situ itu. Atau mungkin saya jelaskan sedikit di situ ya. Teman-teman sobat baca apa itu in situ. Kalau in masuk, X keluar, apa aja maksudnya gitu. Memang pendekatan konservasi satwa liar, tumbuhan juga di sana ya. Ada in situ dan ex. Jadi kalau in situ itu bagaimana pengelolaan satwa liar itu di dalam habitat mereka. Di dalam habitat. Di mana mereka hidup, maka disitulah kita kelola. Nah, itu diantaranya dengan penetapan suatu kawasan sebagai kawasan lindung ya. Ada suaka marga satwa kalau itu satwa hewan, kemudian ada juga cagar alam kalau untuk tumbuhan, itu lebih kepada tumbuhannya. Kemudian ada taman nasional. Taman nasional itu dia memadukan perlindungan dan pemanfaatan melalui zonasi ya, pemisahan gitu ya. Nah, maksud tadi yang sebelum nanti ke situ, tadi kan bahwa konservasi in situ itu berarti sesuai habitatnya di sana. Ya. Berarti dia sudah berada dari sana ya, artinya apa lewat bahasa endemik di sana ya, atau misalkan satwa atau tumbuhan itu kita pindahkan sebenarnya di habitatnya juga sama, itu apakah juga in situ juga? Atau ini ya? Itu bisa saja di habitat yang sejenis mungkin bisa in situ ya. Tapi selama ini kan itu tidak menjadi prioritas yang memindahkan. Kalau tidak kritis amat, sudah di situ saja kita perbaiki tempat hidupnya kan gitu ya. Jadi kalau si in situ itu lebih kepada dia memperbaiki, menjaga tempat hidupnya sehingga mereka betah di sana, kemudian mereka bisa hidup nyaman ya di sana, kemudian berkembang biak populasi dengan sesuai dengan apa yang mereka harus dapatkan ya. Artinya mereka hidup secara alamiah di sana. Memindahkan pun tidak sembarangan pindah juga kalau ini. Atau gimana? Ada pernah saya dengar satu bioregional atau landscape yang sama. Nah, itu gimana Pak? Misalkan nih, gini, kayak harimau tuh ya, kan mungkin harimau di Sumatera, di Pulau Sumatera gitu, bisa nggak kita pindahkan? Ya. Oke, ya sebetulnya bisa-bisa saja kalau dipindahkan, tapi kita mungkin juga harus mempertimbangkan kaidah ya, ekologi ya. Kemudian jangan sampai mungkin misalnya stok dari makanan ya yang di pulau tersebut cukup enggak? Jangan sampai di sana kita malah menyiksa gitu kan, makanan kurang di sana atau ada musuh alaminya di sana. Itu memang pertimbangannya kompleks ya. Jadi banyak yang harus diperhatikan ketika kita memang kita berencana memindahkan satwa. Makanya ada yang di Sumatera pun ada yang keluar, kita tangkap, masukin lagi pun kalau nggak bisa di tempat itu karena sudah rusak, kita carikan misalnya seperti di Dumai ya, ada kan itu tempat relokasi lah ya, di satu tempat di Riau yang sudah memang kan nggak jauh-jauh juga, habitatnya sama tadi, dari habitatnya sama, cocok, masukkan. Itu istilahnya apa kalau gitu? Yang relokasi tadi, apakah masih tetap konservasi in situ atau kalau in situ lebih ke habitat? Lebih kepada apa namanya? Sebenarnya pembinaan habitat ya, apa adaptasi gitu ya?
untuk ini ya. Gini, karena memang di lokasi itu sudah tidak mendukung lagi. Ya. Itu lebih dari penyelamatan Pak. Penyelamatan. Timbang tadi, Ya. timbang tidak dipindahkan, Ya. dia masuk ke situ, kemudian dia juga sudah keluar. Ya. Kawasan kan itu Ya. di dalamnya sudah Ya. mungkin terganggu lah. Terganggu atau Timbang- mungkin stok makannya juga Nah, terbatas ya, ya. aktivitas manusia. Ya, penyelamatan tadi. Ya. Jadi kementerian kita gimana nih? Kita carikan tempat yang Ya. Baik, memenuhi yang syarat bisa. tadi ya. Baru sambil memperbaiki di Memperbaiki. habitat aslinya tadi. Nanti kalau sudah baru dibalikin. Mungkin lagi. bisa juga. Bisa juga. Nah, itu saya lanjutkan yang in situ ya. Ya. Jadi in situ tuh dengan misalnya kita menjaga, kalau perlu kita memperbaiki gitu ya. Habitat asli mereka, diharapkan mereka betah di sana, kemudian tidak sering keluar. Yang karena kalau kita keluar maka itu ada namanya konflik satwa. Nah, itu yang mungkin sering terjadi yang sekarang. sering terjadi. Ya, jadi kadang-kadang kalau seperti gini Pak Jenal, ketika ada konflik satwa, orang KSDA kayak apa ini lebih membela hewan daripada Manusia. manusia, betul kan? Paradigmanya gitu ya. Sering dengar itu ya? Ya. Padahal tidak seperti itu. Bahkan di peraturannya, kalau ada hewan yang termasuk dilindungi, yang dapat membahayakan manusia, dia boleh dibunuh. Itu ada di PP nomor 7 ya. Jadi memang sebenarnya tidak. Justru agar manusia, kita yang hidup di sekitar sana lebih nyaman, si hewan itu enggak keluar Ya, lagi. keluar. Ya, Sepanjang aktivitas manusia tidak mengganggu tidak habitat mengganggu. satwa. Jadi kemarin waktu saya pelatihan, ya waktu kita pelatihan pengamanan hutan Pak Mansur ya, Iya, yang iya. nanya, Pak ini monyet mengganggu Pak, keluar dari kawasan rumah kita, itu bagaimana Pak katanya? Iya, iya, iya. Nah, sebetulnya kenapa kita alasan kenapa monyet keluar kan gitu? Iya. Apakah dia cari uang kita? Iya. Enggak kan? Iya. Dia cari Makan. Makan. Berarti ada sesuatu di habitatnya yang berkurang makanannya. Maka sebetulnya pengelolaan yang terbaiknya bagaimana kita tambah kembali makanan. Habitat manajemen nanti Pak. Iya. Habitat manajemen nanti. Itu bagian dari situ Pak ya. Ya. Habitat, pengelolaan habitat. Sebenarnya prinsipnya sederhana ya, kalau satwa itu ya makanannya terpenuhi, Nah, dia ini Bahkan ada Tempat tiga hidupnya. tempat hidupnya. Ah. Dia bisa berkembang biak. Hmm. Jadi berkembang biakan. Regenerasi ya. Tempat hidupnya ya. Ya. Tempatnya. Relung apa istilahnya itu. Tempat hidupnya sama makanan nanti tersedia. Ada sudah di situ aja. Iya, Ya kan? maksudnya sebenarnya Sederhana sederhana ya. ya. Gitu. Jadi bagian dari tugas kita sebagai khalifah itulah bagaimana menjaga keharmonian, karena mereka pun mengganggu kita ya, dalam tanda kutip terjadi konflik dengan kita karena ada yang berkurang di antara tiga itu tadi. Iya. Dan biasanya oleh aktivitas kita juga manusia, makanya kita harus berperan juga untuk memperbaiki itu, menjaga agar mereka Kayak seperti tetap gini, teman-teman kita, saya sering ngobrol dengan polut-polut ya. Iya. Kalau itu tidak terganggu sebenarnya kita dengan satwa-satwa kita yang buas ya, Iya. ya nggak akan Iya. nyerang kita juga sebenarnya. Karena sudah terpenuhi Sudah terpenuhi ya. kebutuhannya. Jadi kecuali kalau memang sudah terganggu dia keluar ya kita, mesti kita. Iya. Hmm. Dan ketika itu tadi saya sampaikan, ketika ada konflik pun bukan berarti peraturan itu lebih membela satwa saja. Iya, iya. Jadi bahkan kalau tidak dapat kita konflik itu tidak dapat dihindari dan membahayakan manusia, itu boleh dibunuh. Tapi dengan kita menggunakan petugas, ya, kita sampaikan petugas, kemudian ini sudah. Jadi ketika ada konflik masyarakat, misalnya ada konflik satwa Pak, gimana? Awalnya laporkan dulu ke petugas. Biasanya petugas Pak KSDA atau dinas. Iya. Laporkan, setelah itu mereka yang akan mengelolanya bagaimana. Apakah kalau perlu dibunuh mungkin akan dibunuh mereka ya, tapi bukan masyarakat ya, itu kecuali memang sudah tidak bisa dihindari ya. Itu tadi maksudnya prosedur tadi Kak untuk tadi kalau misalkan terjadi konflik satwa tadi ya. Nah prosedurnya berarti masyarakat menghubungi ya, Menghubungi petugas. Ya. Nah misalkan ini kita kan nggak ngerti juga di lapangan itu ya. Kalau sudah sangat mengganggu itu apakah nanti dari petugas, oh ya silahkan aja gitu, atau petugas memastikan dulu bahwa ini benar-benar mengganggu gitu. Iya, petugas nanti ya akan pertama mengidentifikasi dulu apa penyebab dan sebagainya. Kemudian termasuk solusinya seperti apa. Jadi
kalau begitu bagaimana ini? Bisa juga tidak langsung dibunuh, Pak. Tidak Ditembak harus dengan dibunuh. bius. Ya. Jadi banyak pendekatannya. Saya tadi yang paling ekstrim menunjukkan bahwasanya aturan itu bukan berarti Membela. iya, mengesampingkan hak manusia. Maksudnya kalau yang sampai ke konflik satwa yang maksudnya bisa mengambil tindakan sendiri, apakah misalkan nih sudah sampai ada korban manusia, apakah itu bisa diperkenankan masyarakat itu untuk mengambil tindakan atau tetap harus prosedur tadi? Prosedur tadi. Ya. Oh, tetap harus prosedur. Karena kita tadi itulah, Mas. Karena kita prinsipnya kan hewan itu tidak punya akal. Dia itu melakukan itu karena melakukan tugas sebagai karnivora, mungkin cari makan kalau untuk karnivora ya, kemudian mungkin dia mencari kenyamanan, nah itu seputar itu saja. Mereka nggak berpikir ini salah tidak ya, makanya kalau manusia harus bijak itu. Kalau begitu ya tidak bisa juga kita langsung melenyapkan gitu ya, makanya ada pendekatan-pendekatan yang nanti akan dilakukan petugas ya. Kalau dalam suatu misalnya kalau yang sering kan buaya ya, buaya itu sudah memakan manusia, mungkin dia akan berubah perilakunya, dia akan mencari terbiasa makan manusia, mungkin akan dibunuh. Tapi kan tidak semua begitu. Ya. Nah, itu petugas punya standar sendiri bagaimana melakukan penanganan terhadap satwa. Nah, nanti masyarakat tentunya akan dilibatkan. Tapi keputusan itu alangkah baiknya diputuskan oleh petugas yang berwenang. Ada pedomannya kan, Pak? Iya. Ada pedoman Makanya yang dikeluarkan di itu ada. Ini ya apa ya istilah apa masyarakat ramah satwa itu di situ ya pentingnya ya, maksudnya sosialisasi. Mungkin kalau dia sudah binaan ya, artinya sudah beberapa dia mengikuti peningkatan kapasitas ya, kompetensi dalam hal penanganan satwa, mungkin dia punya hak ya, artinya sudah koordinasi baik dengan petugas, tapi mungkin tidak semua, artinya dari semua masyarakat yang paling terbaik adalah melaporkan ke petugas. Petugas nantinya akan mengukur dan memutuskan bagaimana penanganannya. Itu tadi konservasi di situ ya, sudah sampai konflik satwa. Nah, sekarang kalau sudah ya karena harmonis tadi. Ya harmonis tadi. Konflik satwa juga. Konflik satwa juga. Karena itu kenapa di situ perlu? Karena tadi salah menghindari konflik satwa. Di habitatnya dia sudah nyaman, makanan cukup, enggak akan ada. Ekses apabila in situ kita pengelolaannya kurang baik, maka akan ada konflik satwa. Makanya pentingnya itu ya masyarakat sekitar kawasan itu ya pembinaan, kemudian juga aktivitas-aktivitas lain untuk mendukung bahwa satwa ini supaya tetap nyaman di dalam sana ya. Iya. Nah sekarang lanjut ke apa ex situ ya. Jadi kalau tadi ada pendekatan in situ itu di dalam kawasan habitat ya. Nah kalau in situ itu di luar. Ex situ ya. Di situ di luar. Nah itu biasanya juga terkait juga dengan pemanfaatan. Jadi itu dengan pemanfaatan ya. Terkait juga dengan pemanfaatan. Artinya pengelolaannya tidak di dalam kawasan habitatnya, tapi di luar habitatnya. Itu banyak pertimbangannya. Bisa dalam hal mungkin penyelamatan. Penyelamatan misalnya ada satwa yang kritis ya terkena jerat atau apa, maka perlu perawatan khusus, maka dia dipelihara mungkin ada kawasan yang khusus untuk rehabilitasi, pusat rehabilitasi ya. Ada ya di Taman Nasional, sebenarnya masing-masing taman nasional sepertinya ada ya. Biasanya Taman Nasional bisa menyiapkan kawasannya untuk itu, tapi ada juga memang khusus, jadi lembaga khusus. Oh, lembaga khusus biasanya Pak. Iya. Jadi kalau yang tadi Taman Nasional kan nggak salah Pak, Asep nanti bisa jelaskan juga. Kan di Bekabas ada semi ex situ in situ. Ya, ada kandang badak lah. Badak yang kita masukkan di situ kan. Ya, kalau ex situ in situ itu campuran itu ya. Semi in situ istilahnya. Semi in situ. Ya, semi in situ. Seperti kemarin pas kami ke Baluran juga ada, jadi banteng. Kita membuat kurung, tidak lumayan luas. Kemudian di sana ada banteng untuk perbanyakan. Tapi nanti yang jantan itu dari luar datang di dalam dari habitat asli. Dia kawin di dalam kandang. Nah itu semi in situ istilahnya ya. Jadi kalau ex situ semi in situ kan bebas dia nyari makan, tapi ini masih kandang masih dibantu Pak.
kan di kandang gitu Iya. ya, yang luas memang di habitat itu. Iya. Mungkin kekurangan makan kita suplai juga ada pembinaan dari Ya, yang jadi kita nutrisinya mungkin karena untuk berkembang biak ya kita perlu memastikan kita nutrisinya dicukupkan. Hanya ada dulu. dulu. Seperti di WKBS itu berhasil juga tuh. Kan Kambas gajah atau yang badak? yang badak. Badan. Oh, yang badak ya? Kan ada yang sudah dari Amerika dia bawa lagi pulang, masukkan itu yang semi in situ tadi. Cukup. Ini tapi banteng ya, Ya. ada lagi di mana kan gitu ya. Jadi kalau ini ya semi in situ itu ya salah satunya ini ya masih di bawah kendali penuh kita ya. Ya. Tugas kita. Kalau Artinya, X itu tadi ya nanti. Tadi kan nyebut Taman Nasional. Ya, Nah, ada ya. yang contoh semi in situ tadi. Iya, iya, iya. Tapi yang X itu Ya, tadi ya kalau X mungkin di di luar memang di ada. luar. Iya, iya. Jadi X itu tuh di luar dan dikelola oleh lembaga konservasi. Nah, lembaga konservasi ada yang khusus ke arah penyelamatan seperti pusat penyelamatan satwa, Ya. pusat rehabilitasi satwa yang itu khusus penyelamatan yang biasanya karena luka atau korban konflik satwa segala di rehabilitasi ya, disembuhkan dulu kemudian direlokasi. Ada juga yang umum, Pemanfaatan konservasi khusus. umum. Iya, iya. Contohnya ada kebun binatang. Oh iya. Jadi kayak kebun binatang itu sebenarnya termasuk konservasi ya. Konservasi tapi X itu. X itu. karena dia harus mengikuti ketika dia kan mempunyai satwa-satwa liar. Nah, dia harus mengikuti kaidah konservasi dalam memelihara. Itu di bawah pantauan juga Iya. kementerian ya. Betul kan? Hmm. Sampai kandang pun sebetulnya kan dipantau juga ya. Iya, iya. Sesuai nggak ini dengan apa namanya? Istilahnya kesehatan hewan. Iya, betul. Iya, iya. Ada monitoring. Ada parameternya lah ya. Ada. Ukuran binatang itu Ya, kan ada. satwa Untuk itu sekian. ya. Terus sekian Pakannya berapa gitu ya. Nanti di sana lembaga konservasi bisa juga memanfaatkan. Pemanfaatannya apa? Peragaan. Misalnya. Orang bisa berkunjung melihat, dia dapat dapat apa namanya? Fee ya, dapat Iya. keuntungan dari sana. Bisa Itu dibolehkan. Oh, dibolehkan. Ya. Nah, Atau ya, tadi sebelum tadi saya tadi agak ini yang pusat penyelamatan itu. ya, Nah, kalau pusat penyelamatan itu artinya kan dibangun ya. ya. Nah, itu sesuai satwanya atau memang ini? Jadi setiap satwa misalkan badak, gajah itu ada pusat penyelamatan gajah sendiri. Itu nanti misalkan gajah dari Waikambas atau dari tempat lain itu di situ atau memang nanti di Waikambas punya pusat penyelamatan sendiri kemudian misalkan di Jadi Kerinci Sekedar punya sendiri atau bagaimana itu? kalau itu lembaga konservasi itu tidak ada patokan khusus ya, jadi Oh, nggak sesuai ada. kebutuhan saja. Jadi misalnya memang dibutuhkan dibuat di sana. Ada juga yang penyerapan satwa yang umum, di sana ada burung, ada mamalia, maka dia harus punya kandang mamalia, punya kandang burung. Jadi kapan diperlukan maka silakan dibangun. Dan biasanya sifatnya permanen itu ya? Atau tidak harus permanen. tidak harus permanen ya? Hanya biasanya karena itu berat ya, kita harus nyuplai makanan untuk apa ya? Ya, itu yang Melihara. berat. Nah, biasanya kita kerjasama dengan NGO, pusat penyelamatan. Berarti memang kalau pusat penyelamatan ya butuh SDM yang memang Itu sangat ya harus ada dokter ya. dokter ya. Dokter lengkap. Lengkap. Iya, iya. Iya. Karena seperti penyelamatan orangutan, ya, rehabilitasi orangutan di mana tuh? Di Kalimantan. Di Kalimantan. Di Kalimantan Tengah itu. Hmm. Itu NGO juga ya, kita kerjasama dengan itu. SDM-nya memang ya harus. Berarti memang apa dokter hewan itu sebenarnya perlu di ini juga ya. Sangat perlu ya. Kan kalau di kita itu dokter hewan itu jabatan fungsionalnya pengendali ekosistem hutan kebanyakan. Nah maksud itu mungkin urusannya karena lebih ke ekosistem hutan tadi ke satwa. Ada satwa ya. Itu mungkin itu dokter Iya, hewan. iya. Nah itu kayaknya bisa juga anak saya itu tertarik itu jadi dokter hewan. Kan kebanyakan kalau dokter hewan yang kebayang kita itu kan ya yang Pokoknya sekarang sudah ada Ini- rumah sakit hewan. nah makanya dulu Pak banyak penerimaan zaman ya yang dulu ya, Iya, iya, iya. saya itu seangkatan dengan saya itu yang khusus penanganan kayak di Waikambas ya di mana itu ada dokter hewan, masih menerima dokter hewan karena seperti itu tadi. Iya, iya. Kan gitu. Seperti ini
sering konflik satwa, Iya. ya kan? Konflik satwa, satwanya ditangkap apa ini parah lah ya Pak ya, Iya. perlu diobati kan harus dokter hewan juga. Iya.